Oke, kita akan masuk ke aturan rantai ya. Coba kita lihat dulu fungsi satu peubah dulu. Kalau saya punya F fungsi U sama dengan misalkan apa ya? U kali sin U misalkan ya. Kemudian U-nya sendiri fungsi dari X. Apa misalkan X pangkat 5 itu ya. Maka ngitung, hati-hati notasi ini, kalau nggak ditulis ini, U-nya ya, F aksen, kita ini mengartikan bahwa dia turunan terhadap U ya, bukan terhadap X. Lebih lengkap saya notasi ini. Ya ini tinggal aturan rantai aja, aturan perkalian aja. Turunnya 1 kali sin U ditambah apa? U-nya tetap kali cos U gitu ya. Tapi kalau mau turunan terhadap X harus dinotasikan ini. Ya, kalau F aksen aja ya F aksen turunan terhadap variabel langsungnya dia. Ini rumusnya apa kemarin? Harus turun dulu terhadap U ya. Kan F-nya fungsi U kali DU dx gitu ya. Jadi sama dengan ini df du-nya dikalikan du dx-nya 5x pangkat 4. Nah, sekarang di dua peubah gimana yang model gininya ya? Kita lihat ini. Kalau di dua peubah ada dua macam, dua jenis untuk aturan rantai. Ya. Yang ke satu dulu. Gini. Set fungsi XY. X sendiri fungsi dari T. Y-nya sendiri fungsi dari T. Satu peubah ini ya. Yang ini satu peubah. Yang ini dua peubah. Nah, ini harus hati-hati. Kalau set terhadap XY dua peubah. Tapi set terhadap T satu peubah. Supaya jelas, coba lihat dulu contoh ini. Fxy-nya misalkan saya sama dengan xy kuadrat ditambah x pangkat 3y. Kemudian x-nya misalkan akar T. Y-nya sin T. Nah, di sini terhadap X-nya dia dua peubah. Tapi kalau saya substitusi dalam T, fungsinya pengen dalam T, jadi X-nya diganti akar T, Y-nya sin kuadrat T ditambah X pangkat 3, jadi akar T pangkat 3, Y-nya sin T. Nah, ini satu peubah ya. Satu peubah. Nah, oke. Jadi tergantung melihat terhadap variabel yang mana. Nah, sekarang set ini atau F sama set sama aja, mau diturunkan terhadap T. Bisa pakai cara yang ini, diganti dulu dalam fungsi T, baru diturunkan kayak biasa. Tapi sekarang mau diberikan rumus menurunkan tanpa ininya diganti dulu ke dalam T. Nah, rumusnya gampang gini. Oh, ini yang barusan kecepatan ngomong. Udah. Nah, kalau terhadap T, notasinya pakai D ya, jangan do. Karena satu variabel kan. Ini tadi. Terhadap T kan dia satu variabel. Jadi, bukan do F do T. Adanya df dt. Kalau do itu kalau ada variabelnya dua kayak ini. Nah, cara ngitungnya adalah gini. Teratur. Set nggak bisa diturunkan terhadap T. Ini kan dalam XY. Caranya adalah turunkan dulu F terhadap variabel pertama. Ya. Pakai do. Karena terhadap XY kan dua peubah. Jangan D ya. Harus do. Paham nggak itu? Kenapa D? Kenapa do? Do itu kalau dua peubah. D itu satu peubah. Dikalikan kayak rumus ini aja di atas.
Kayak rumus ini nih. Dikalikan dx dt. Kenapa d? Kan ini satu variabel d terhadap t. Nah, tapi kalau ini dua peubah ditambah satu lagi. Turunan f-nya terhadap variabel kedua, f atau set sama aja, kali turunan y-nya terhadap t. Jadi teratur polanya ya. Oke, begitu saja menurunkannya. Contoh. Saya crop. Aduh, tangan ini lagi saraf kejepit nih, ada saraf kejepit sini. Kalau ngebengkok itu jadi sakit. Kalau manjang susah nulisnya. Kalau manjang nggak sakit. Nah, kita lihat ini. Kembali saya ulangi aja rumusnya juga di sini. Oke, ini tentukan d set dt. Nah, supaya nggak lupa rumusnya, tulis lagi d set dt. Turun dulu setnya terhadap x, dua peubah, jadi pakai do. Dikalikan x-nya turun terhadap t. X turun terhadap t, satu peubah, pakai d aja. Gitu ya. Ditambah do set variabel kedua. Turunan y-nya sekarang terhadap t. Kembali satu peubah jadi pakai d. Udah tinggal dihitung. Turun ke x ini parsial 3x kuadrat y. Dx dt ini ya 2. Do set do y. X pangkat 3. dy dt 2t. Gitu. Hasilnya biar aja tercampur x, y, dan t itu ya. Kalau hasilnya diminta tuliskan d set dt dalam variabel t. Nah, ini baru kita ganti x dan y-nya dengan ini. Oke? Begitu. Si centil kemana ya? Sakit. Sakit apa? Oh. Saya kalau kehujanan malah sehat. Saya dulu malah waktu kecil hujan-hujanan sukanya. Iveta kemana? Hah? Tahu. Oke, nomor 2 ya. Kalau nyalinnya nggak keburu, tolong kasih tahu. Aduh, pada nggak ada jawabnya, jadi harus nulis. Sebuah silinder jari-jari alasnya sekian, tingginya sekian, dipanaskan sehingga memuai dengan laju pertambahan jari-jari sekian, dan laju pertambahan tingginya sekian. Memuai ya. Tentukan laju pertambahan volumenya. Nah, kita harus menotasikan dulu ya. Jadi saya munculkan notasi. Kalau jari-jari udah ada R dan H. Jadi misal RH volume terlibat adalah jari-jari tinggi dan volume. Ini harus pakai koma katanya ya. Enggak. Silinder. Oke. Kita kumpulkan dulu. Awalnya R-nya mula-mula R-nya 10 ya. Sebab R0 gitu ya. Ya biarin aja H 100. Kemudian karena dipanaskan ada pemuaian dengan laju. Laju itu turunan kan? Oh ya, R ini fungsi dari waktu jadinya, betul? Kan dipanaskan, R-nya berubah terhadap waktu kan? Fungsi dari waktu. Dan kita punya dr dt sama dengan 0,2.
Paham ya itu? Do R do T atau DR DT? Hah? D ya? R hanya fungsi dari waktu aja. H juga fungsi dari waktu. DH DT 0,5. Yang ditanya apa? Ditanya dv dt atau dov dot dov dot ya? Hah? Dov dot ya? Salah ya? D atau do? D, volume fungsi dari waktu. Kalau terhadap jari-jari dan tinggi, dia 2 peubah. Terhadap waktu, 1 peubah. Kenapa nggak mau ya? Oh, ini salah. Jadi ini, undo. Ditanya dv dt. Ya udah, kita lihat hubungan V dan R dan H. Kenapa? Karena ini diketahui R dan H turunannya dan datanya. V nggak diketahui, jadi munculkan dulu rumus V. V sama dengan apa? Luas alas kali tinggi kan? Maka dv dt sama dengan dv dr kali dr. Hah? Oh, ini do ya? 2 peubah ya? Do. Kalau ini D, betul. Tambah do V, do H, DH, DT. Gitu? Nah, begitu. Do V, do R, hitung dari rumus volumenya. Turun ke R menjadi 2πr kali H kali dr dt. Do V, do H, πr kuadrat kali dh dt. Tinggal masukkan aja datanya. Saat atau nggak pakai saat lah. Musim hujan mah banyak air, nggak saat. Atau boleh saat R10, H100. Aduh panjang. dr dt-nya 0,2, dh dt-nya 0,5. Maka tinggal kita hitung aja. dv dt sama dengan 2π. R-nya 10, H-nya 100. Kali ya ini. Ditambah dv/dh tadi πr kuadrat, pi 10 kuadrat dikali 0,5. Sama dengan sekian gitu ya. Hah? dr dt belum. Oh, ini ya. Kali 0,2. Oke, begitu saja aturan rantai pertama. Aduh, udah 19 menit. Kelamaan. Sudah nyalinnya? Nah, belum. Si kotak-kotak hitam belum. Tungguin dulu. Oke, nah sekarang gini. Judulnya nggak terlalu penting lah. Pokoknya ini ada sebuah fungsi 2 peubah dalam bentuk implisit ya. Sorry. Ini fungsi 1 peubah dalam bentuk implisit. Nggak ada setnya. Jadi ini tuh misalnya seperti ini. X kuadrat Y ditambah Y sin XY sama 0. Gitu ya. Ini bukan fungsi 2 peubah. 1 peubah. Tapi akan diperlakukan seperti 2 peubah untuk mencari
dy dx. Di sini x-nya bebas, y-nya yang terikat ya, yang tidak bebas. Jadi kalau x-nya dikasih 1, y-nya kan bisa dihitung. Hati-hati, y bergantung ke x. Kadang-kadang bisa juga dianggap x bergantung ke y, tapi nggak ada setnya di sini ya. Nah, tapi kita akan minta pertolongan fungsi dua perubah. Oke, caranya kita lihat gini. Pada persamaan ini tersirat y bergantung ke x. Itu x-nya berubah, y-nya berubah. Nggak ada setnya ya. Nah, kita akan mencari dy dx sebenarnya. Mencari dy dx. Ini fungsi satu perubah ya. Dalam bentuk implisit. Nah, kita akan turunkan ini terhadap x. Nanti nongol sendiri dy dx ya. Oke. Kenapa jadi gitu ya? Hah? Gini. Kenapa jadi gini? Saya akan jelaskan tertulis. Nah, kok nongolnya gitu ya. Kita lihat gini. Kalau ini x fungsi t, y juga fungsi t, ya, maka kalau ini jangan dilihat tuh, ini rumus akhirnya yang biru. Tadi menurut aturan yang pertama, kalau saya turunkan terhadap t menjadi apa? Do f do x kali dx dt gitu kan? Ya sama dengan yang tadi, cuma ini f-nya besar. Do f do y kali dy dt sama 0 gitu. Nah, hal spesial bila t-nya sama dengan x sendiri atau x-nya sama dengan t sama x atau x sama t sama aja, maka ini menjadi kali apa? dx kan ya? T-nya sama dengan x sendiri spesial. Ditambah do f do y, sedangkan y mah y tadi kan ini bergantung ke x ya. Y fungsi x. Jadi ini dy sebenarnya dy dt dy dx gitu ya. Paham? T-nya sama dengan x. Oh ini udah nggak usah disebut lagi lah. Kalau T-nya sama x, ini menjadi ini. Nah, dari sini saya bisa ngitung. Balik saya ke slide ya. Supaya ini kok tadinya T yang di halaman sebelumnya, kok ini jadi X gitu. Itu spesial. T-nya sama dengan X. Nah, dari situ saya susun X turun ke X 1 kan. dy dx itu yang mau dicari. Maka diperoleh ini dy dx. Saya biasanya nggak ngapalin yang ini. Saya lebih apalnya yang ini aja. Gitu ya. Lebih gampang kan ini teratur. Turunan F terhadap X kali X terhadap X. Turunan F terhadap Y kali Y terhadap X. Belakangnya semua X. Jadi T-nya diganti X. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ada jawabnya nggak? Aduh, nggak ada. Oke. Kita lihat ini. Tentukan dy dx dari fungsi ini. Kita bikin dulu salah satu ruasnya 0 ya. Supaya bentuknya mirip dengan ini. Saya pindahkan ruas dulu. Sebenarnya nggak perlu, tapi
Supaya cocok dengan teorinya, saya pindahkan dulu. Minus 10 Y pangkat 4 sama 0. Ini yang saya sebut tadi F besar. Bergantung ke X dan Y. Nah, rumusnya ingat tadi. Do F turun ke variabel pertamanya dulu. Kali ininya sekarang terakhirnya terhadap X sendiri. T-nya tuh X ya. T sama X. Ditambah do F variabel yang kedua. Tentunya Y-nya harus diturunin terhadap X juga. Gitu. Itu. Si Neng itu ngapain? WA-an aja. Hah? Enggak lagi baca. Kok bilang lagi nyatet. Oke, begitu. Udah tinggal hitung aja. Turun ke X apa? 3X kuadrat ditambah 2XY. Gitu kan? Dikalikan DX 1. Do F do Y turun ke Y. X kuadrat min 40 Y pangkat 3 kali DY DX sama 0. Dengan demikian saya peroleh DY DX sama dengan minus 3X kuadrat ditambah 2XY dibagi X kuadrat min 40 Y pangkat 3. Begitulah ceritanya. Oke, kita lanjut sekarang ke aturan rantai jenis kedua. Apa bedanya jenis pertama dan jenis kedua? Yaitu gini, set fungsi XY, X-nya ini dua peubah juga. Y-nya dua peubah. Gitu ya. Nah, bagaimana sekarang menghitung turunan dari F atau set terhadap S dan terhadap T? Contoh dulu lah. Contoh masalahnya misalkan gini. Fungsinya bukan masalah. Set sama dengan misalkan X kuadrat Y tambah sin XY. X sendiri misalkan S kuadrat tambah T. Y-nya misalkan S akar T tambah S. Gitu kan? Ini dua peubah. Ini dua peubah. Ini juga terhadap XY dua peubah. Dengan demikian, set itu, udah ada di sini. Nggak usah saya tulis lagi. Terhadap XY, set ini fungsi dua peubah. Terhadap ST, ya dua peubah juga. Ya, kalau yang tadi kan terhadap T, hanya satu peubah si set itu. Sekarang ini dua peubah. Nah, menghitung turunannya teratur. Saya tulis aja ya. Kalau ditulis kalian ingat masuk ke dalam kepala, tapi nggak keluar waktu ujian. Coba. Mau ngapain? Mau ngitung turunan set terhadap S dan terhadap T. Nah, caranya gini. Do set do S, do atau D? Do kan dua peubah ST. Set terhadap ST dua peubah. Sama dengan kayak tadi aja. Turun ke variabel pertama dulu. Kalikan turunan X-nya terhadap S. Pakai do. Karena X juga dua peubah terhadap ST. Jadi pakai do. Gitu ya. Ditambah. Ini karena ada dua. Satu lagi. Do set do Y kali do Y do S. Gitu. Satu lagi ada turunan set terhadap T. Gitu ya. Nah, sama aja. Turunan dulu terhadap variabel pertama, X. Kalikan X. Terakhirnya terhadap T. Do set do Y, do Y, do T.
Paham ya polanya? Kalau paham polanya kan ditutup, kalian harus bisa itu. Si Awan mana Awan? Loh, kok berubah? Biasanya nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Padahal udah buka aja. Orang gila itu nggak akan ketularan COVID. Oh ya, kamu belum gila ya? Oke, paham? Saya buka slide ya. Sama aja. Kenapa saya tulis barusan supaya polanya kelihatan. Kalau langsung gini kan, bingung gitu. Contoh. Udah, contoh mah tinggal membebek aja ini. Aduh, udah 39. Setelah ini ada soal maksimum minimum panjang. Teorinya saya bikin ringkas nanti. Oke, misalnya set ini. Nah, ditanya doset does. Doset does, tutup aja ini. Kita munculkan lagi rumusnya. Sama dengan set fungsi XY. Jadi turun dulu ke X. Kali turunan si X terhadap S. Kan terakhirnya S. Turunan set terhadap yang kedua. Ada dua. Do Y, do S. Tinggal dihitung. Turunan ke X menjadi 3X kuadrat Y. Do X, do S. Turun ke S. 2. Ya. Do set do Y turun ke Y jadi X pangkat 3. Gitu ya. Kali turunan Y terhadap S 5T. Begitu. Satu lagi do set do T sendiri. Ya, harus bisa munculin rumusnya. Polanya kan teratur. Gitu. Tuh kemana lagi si gede nih? Hah? Oke, berikutnya kita akan lihat penurunan aturan rantai jenis 2 ini untuk mencari turunan fungsi dua peubah yang bentuknya implisit. Nah, perlu diperhatikan di sini berarti di sini variabel bebasnya X dan Y. Ya. X dan Y variabel bebasnya. Kalau yang ini tadi sebentar. Yang ini X dan Y bukan variabel bebas dua-duanya. Y bergantung ke X. Bisa juga X bergantung ke Y, tergantung soalnya. Ya hanya tukar-tukar variabel aja. Tapi yang satu bergantung ke yang lain. Jadi artinya kalau yang satu dipilih bebas, diambil angkanya bebas, yang satu lagi nggak bebas. Harus dihitung. Nah, tapi kalau seperti ini, XY-nya boleh dipilih bebas. Setnya ditentukan. Bisa ditukar-tukar. Bisa juga Y sama setnya yang bebas, X-nya yang ditentukan. Tapi yang standar itu X dan Y-nya bebas, setnya bergantung ke X dan Y. Jadi X dan Y nggak ada kebergantungan. Ya. Saling bebas. Nanti akibatnya di bawah. Saya balik lagi. Nah, coba. Saya mau nulis lagi ini. Karena di slide-nya nggak ada. Sengaja sebagian disembunyikan. Biar dosen yang make mikir. Oke. Nah, tadi kita lihat. Tadi. Sebentar. Sebentar. Yang tadi itu X sendiri fungsi dari S dan T gitu ya.
Y-nya sendiri fungsi dari S dan T. Coba kita sekarang turunkan terhadap S. Kayak tadi. Do F, do S sama dengan, sorry, bukan sama dengan, dikalikan. Kedua ruas turunkan terhadap S. Apa? Salah. Do F, do X gitu ya. Variabel pertamanya kan X kali do X, do S gitu. Tambah do F, do ini X ya. Aduh kayak set. Do Y, do Y, do S ya. Tambah karena ini 3 kan. Do F, do set, do set, do S gitu ya. Semua berakhir di S supaya dingin. Nah, hal spesial bila spesial, hal spesial bila X-nya sorry, salah. S-nya sama dengan X sendiri dan T-nya sama dengan Y sendiri, ya. Saya punya do F, do X kali do X, do X, itu kan? Ya, S-nya sama dengan X. Ini nih, yang ini semua diganti X. Karena S-nya sama dengan X spesial. Ditambah do F, do Y, do Y, do X, do F, do Z, do Z, do X gitu. S-nya ganti dengan X. S-nya diganti dengan X. Nah, lanjut lagi ngitung. Ini tadi X turun ke X 1 ya. Ini 0. Kenapa? Itu kan DY dx. Nah, ini alasannya Y dan X variabel bebas, nggak ada kebergantungan. Jadi Kak, satu dan lain nggak ada hubungan, nggak ada kaitannya. Jadi kalau diturunkan Y terhadap X diturunkan ya 0. X terhadap Y juga 0 gitu ya. Jadi saya tambahkan di sini X dan Y variabel bebas. Beda dengan yang tadi. Dengan yang ini. Sebentar, mundur lagi. Ini, di sini Y bergantung ke X. Jadi DY dx ya nggak 0. Gitu ya. Kalau yang sekarang, Y turun ke X, hasilnya 0. Nah, sengaja saya tulis dulu supaya teratur kelihatan. Nanti balik ke slide-nya. Do set, do X sama dengan 0. Dari sini saya dapatkan do set do X sama dengan minus do F do X dibagi do F do Z. Saya jarang menghafalkan ini. Yang saya hafalin pola ini. Dengan mengingat, pola yang ini yang saya ingetin. Dengan mengingat DY dx 0 karena dua-duanya variabel bebas. Tuh ya. Satu lagi, kalau saya turunkan terhadap T. Saya mau ulang sekarang terhadap T. Sok, selalu. Nah, tadi, jadi kita udah menghitung, di sini kan implisit terkandung set fungsi X, Y, dua peubah. Dengan aturan tadi, saya udah menghitung do set, do X. Mau menghitung satu lagi, yaitu ini. Do set, do Y.
menghitung ini. Nah, caranya sekarang saya turunkan ini ekspresi X, Y, Z ini terhadap T. Ini saya ganti T semua S ya. Ganti T, ganti T, ganti T ini ya. Hapus dulu, ganti T, gitu kan? Nah, gitu. Ganti T. Gunakan hal spesial ini, T-nya sama dengan Y. Jadi ini saya ganti semua dengan Y. Oke, sekarang jadi ini menjadi Y ya. T-nya sama dengan Y. Ini T ini sama dengan Y. Nah, di sini do Y, Y turun ke Y 1. X turun ke Y 0. Karena X dan Y dua-duanya variabel bebas. Ini menjadi 0. Ini menjadi 1. Yang ini ya tentunya harus saya perbaiki. Y gitu ya. Nah, dari situ saya bisa ngitung do set do Y. Do set do Y sama dengan apa? Min do F do Y. Hapus dulu. Do F do Y dibagi do F do set. Kembali yang diingat yang ini. Nanti begitu soal kita lihat. Itu ya. Yang diingat ini. Jadi do set do Y udah dihitung juga. Sudah? Mau disalin? Oke, jadi ini rumusnya saya pampang. Yang tadi saya tulis manual. Oke, jadi ini ya. Dari pesanan terakhir dengan dapat ditentukan. Kita lihat contohnya. Saya ngerjakan yang do set do X atau do set do Y salah satu. Nah, taunya X, Y bebas atau enggak kita lihat. Ini melibatkan X, Y set. Ya setnya fungsi X, Y. X, Y-nya variabel bebas. Lain kalau soalnya kayak gini. Nah, ini kan hanya melibatkan X, Y. Berarti variabel bebasnya X. Yang enggak bebasnya Y. Gitu ya. Nggak mungkin X, Y dua-duanya variabel bebas. Kalau yang ini, X, Y-nya variabel bebas. Setnya yang tidak. Oke. Kita lihat. Ini yang saya sebut tadi ekspresi dalam X, Y, Z. Ya. Nah, saya ngapalnya polanya keteraturannya gini. Do F, saya mau menghitung ini. Pertanyaan soalnya kan do set, do X, dan do set, do Y. Saya mau ngitung yang ini aja, yang ini sendiri kalian, yang depan, sama aja. Kalau mau menghitung do set, do Y, turunkan semua terhadap Y. Kali turunan, hati-hati ini, do F, do Y, berarti saya nurunkan terhadap variabel pertama ini. Variabel, salah jadinya tuh. Salah. Variabel pertama X ya. Kalikan, karena mau ngitung ini, terakhirnya harus di sini nih. Gitu ya. Apa? Enggak kayak saya nggak punya kuping aja. Terhadap variabel kedua. Tapi terakhirnya harus terhadap Y. Karena mau menghitung ini terhadap Y terakhirnya. Variabel ketiga set tadi. Duh, kalau udah tahu gitu gampang. Ini 0. Ini 1. Jadi yang 0 tinggalkan aja. Do F do Y berapa? Turun ke Y. Ini turun ke Y jadi apa? X pangkat 3-nya tetap. E pangkat tetap.
ditambah turunan pangkatnya terhadap Y, jadi 1 ya, kali yang dikotakin juga 1. Do F do Z. Sorry. Masih ada sebelahnya. Belum habis. Ini dikurangi turunan ke Y. Sin jadi cos. Kali turunan dalamnya terhadap Y. 2Y. Seluruhnya kali 1. Ini tadi kali 1 juga ya. Karena turunan dari Y. Ditambah turunan ke Z. Ini ada setnya. Jadi X pangkat 3 aja konstanta. Pangkat tetap. Kali turunan atasnya terhadap Z. Ada setnya. Jadi sin jadi cos. Minus ya. Kali turunan terhadap Z dalamnya. Min 1. Kurung lagi kali do Z do Y. Sama dengan 0. Oke? Udah tinggal disusun. Do Z do Y sama dengan minus ini dikebelakangkan dibagi ini. Begitu. Satu lagi menghitung do Z do X, nanti semua bermuara di X turunannya. Tuh ya. Sama aja do F do X, do X do X. Do F do Y do X. Do F do Z do X. Gitu. Hitung sendiri. Aduh, udah sejam. Ini udah nyalinnya. Sudah. Kalau si kotak-kotak udah berarti udah. Oke. Sekarang pindah ke maksimum minimum fungsi 2 peubah. Ini sebenarnya sejam 15 menit juga nggak selesai. Supaya selesai ya kita buat selesai aja. Dikebut aja gitu ya. Nanti mahasiswanya nggak paham gimana. Ya resiko mahasiswa itu gitu ya. Enggak. Saya udah buatkan solusinya supaya kita bisa cepat. Nanti PDF-nya saya kirim. Nah, berikutnya kita akan membahas maksimum dan minimum fungsi 2 peubah. Nah, di masalah fungsi 2 peubah, itu masalah maksimum minimum ada 2 macam. Maksimum minimum bebas. Bebas bukan berarti sesukanya, ada aturannya juga. Dan ada yang nanti dengan syarat atau dengan kendala. Kita yang bebas dulu minggu ini, nanti hari Selasa yang bebas ya. Yang dengan kendala. Nah, pengertian maksimum minimum dulu ya. Udah cepet aja ini. F mencapai maksimum di titik P0 bila nilai fungsi di P0 paling besar dibanding nilai fungsi di titik P lainnya. P itu X, Y ya. P itu X, Y. Pasangan terurut. Domain, anggota domain. Jadi di P0 nilainya paling tinggi. Boleh ada yang sama sama dia. Gitu ya. Minimum kalau di P0 itu paling kecil dibanding yang lain. Boleh ada yang sama. Gitu ya. Jadi kalau di gambar ini ya maksimumnya di sini, minimum di sini. Oke. Kalau coba sebelum melanjutkan dulu supaya paham. Kalau Z sama dengan 3, XY-nya nggak muncul, konstan. Maksimumnya di berapa? Titik P0-nya berapa? P0 tuh X, Y ya. X0, Y0. Di berapa? Masa 3 pasangan terurut? Maksimum di P0 artinya P0 itu domainnya. XY-nya. Nih. Z sama 3 kan gambarnya gitu ya. Sejajar X, Y kan. Tingginya 3 itu ya. Mencapai maksimum di mana? Hah?
Di titik 0,0, benar nggak? Hitung aja memenuhi ini nggak? F di 0,0 lebih besar dari F di titik yang lain, benar nggak? Iya, sama. Atau lebih besar kan boleh. Nih. Benar kan? Di titik 1,1 benar nggak? Di titik sejuta, min 100. Jadi titik maksimumnya di mana? Semua X, Y ya. Nah, set sama 3 berarti titik maksimumnya semua titik di R2. Semua titik pasangan X, Y. Titik minimumnya semuanya juga, karena memenuhi ini juga ya. Jadi maksimumnya di semua titik, minimumnya di semua titik. Kalau setnya sendiri, nilai fungsinya disebut nilai maksimumnya atau nilai minimumnya. Nilai maksimum tuh nilai setnya jadinya ya. Kalau titik maksimumnya titik X, Y-nya. Mencapai maksimum di X, Y berapa. Oke, jadi maksimum minimum bisa banyak titiknya ya. Oke. Paraboloida, titik minimumnya di berapa? Apa itu paraboloida? Udah lupa lagi ya? Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Titik minimumnya di berapa? 0,0 ya. Nilai minimumnya? Setnya kalau nilai minimumnya 0 juga ya. Titik maksimumnya? Ya, jadi yang paling tinggi di berapa? Nggak ada, karena ini bisa membesar. Tak tinggal ya. Titik maksimumnya nggak ada, minimumnya ada di 0,0. Nah, oke, udah itu supaya lebih paham aja. F dikatakan mencapai maksimum lokal bila nilai fungsinya paling besar kayak tadi di atas, tapi cukup untuk titik di sekitar P0-nya aja. Jadi kalau di gambar ini maksimum lokal nih. Kenapa? Karena ini P0, X, Y ya. Kalau kita hanya ambil di sekitarnya aja, dia kan paling tinggi. Tingkatan RT itu hanya di sini. Titik XY-nya dilihatnya hanya yang ada di sini. Di cakram ini. Kalau dilihat di daerah ini, dia jadi maksimum. Nah, ini namanya maksimum lokal. Ya. Yang ini maksimum lokal nggak? Coba turunkan, bikin daerah. Dia paling besar nggak di daerah itu? Paling besar ya. Kalau P0-nya di sini, ini paling tinggi. Ya, dia juga maksimum lokal. Ini maksimum lokal, ini maksimum lokal. Gitu ya. Nah, jadi yang maksimum itu pasti termasuk maksimum lokal. Jadi maksimum lokal tuh kayak gubernur-gubernur lah. Jawa Barat, nih gubernurnya Jawa Tengah ini, Kalimantan Barat ini. Nah, itu masing-masing ada maksimumnya, itu maksimum lokal. Seluruhnya ya harus se-Indonesia dia nggak maksimum lokal, jadinya presiden gitu ya. Oke. Cuma kalau di sini maksimum pasti termasuk maksimum lokal. Maksimum lokal belum tentu jadi maksimum seluruhnya. Ya. Demikian juga minimum. Ini minimum tadi. Tapi dia juga termasuk minimum lokal. Artinya kalau dilihat di daerah XY-nya sekitar dia aja, dia jadi minimum. Jadi ini minimum lokal, ini juga minimum lokal. Di antara minimum lokal, minimum lokal, minimum lokal, yang paling kecil itu namanya minimum global. Kalau minimum global, ditulisnya minimum aja. Kalau lokal, harus ada kata lokalnya. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, titik maksimum, minimum disebut titik ekstrim. Supaya pendek aja. Daripada tiap kali menyebut titik maksimum atau titik minimum. Nah, nyebutnya titik ekstrim. Kalau yang lokal disebutnya titik ekstrim lokal. Sudah paham istilah-istilah? Belum rumus, itu hanya pengertian istilahnya aja.
Nah, sekarang titik ekstrim tidak selalu ada. Udah tadi, paraboloida. Nggak punya maksimum, kan? Udah, ini nggak perlu. Nah, yang penting ini. Sama dengan di matematik, di fungsi satu peubah, calon-calon titik ekstrim itu calon maksimum minimum selalu terdiri dari tiga itu ya, tiga macam. Yaitu yang turunannya 0 kalau di satu peubah itu calon, baru calon ya, calon titik ekstrim. Kalau di dua peubah, titik stasioner itu adalah titik yang gradnya 0. Apa ini grad isinya kemarin? Vektor turunan ke X, turunan ke Y ya. Dua-duanya harus 0. Nih. Turunan ke X, parsial ke X-nya 0, turunan parsial ke Y-nya 0. Kalau di satu peubah, Y aksennya 0 gitu ya. Nah, kemudian titik singular jarang diujikan, susah sekali di dua peubah, kecuali yang lancip gitu, benar-benar lancip. Itu yang turunannya tidak ada. Dan kemungkinan ketiga adalah titik batas. Ini yang akan diamati yang A dan C nanti di soal-soalnya. Nah, kita lihat dulu yang spesial ini. Oh ya, ini tolong titik ekstrim ini lokal, tambahkannya. Teoremanya berlaku untuk yang lokal. Kalau yang ekstrim global gimana? Kita cari yang lokal dulu semua. Kalau yang paling kecil dari minimum lokal semua, yang paling kecil jadi minimum global. Nanti yang maksimum lokal kita cari semua. Yang paling gede jadi maksimum. Ya. Karena yang maksimum kan termasuk di lokal juga. Jadi ini calon ekstrim lokal. Ya udah mencakup yang global artinya. Nah, hal spesial coba ini. Kalau ini kebetulan gampang. Kita mau mencari semua titik ekstrim lokalnya dulu. Baru nanti menentukan, ya dimintanya ekstrim lokal. Jadi cari dulu titik stasionernya. Titik stasioner tadi turunan ke X 0, turunan ke Y juga harus 0. Turunan ke X ini, turunan ke Y-nya ini dibuat 0. Ini 0 berarti X-nya 1. Ini 0, Y-nya setengah. 0 ya. Ngomong apa sih? Turunan ke X 0. Jadi X-nya 1. Ini. Turunan ke Y sama dengan 0. Jadi Y-nya 0 ya. Jadi ini titiknya, titik stasionernya. Nilai fungsi di titik stasioner sekian. Ini baru calon. Calon minimum atau calon maksimum lokal. Calon ya, belum pasti. Tapi kita lihat di sini. Titik singular. Karena ini bentuknya polinom, selalu punya turunan. Titik batas, nggak dibatasi ini. X-Y-nya bebas. Kemudian saya hitung ini. Saya kuadratkan sempurna. Ini supaya bisa dikuadratkan sempurna, ini saya tambah 1. Tentunya harus dikurangi 1 supaya nggak ngerubah soalnya. Dihitung gini. Kita lihat ini. Ini kuadrat dikurangi 1. Paling kecil berapa ini? Hah? Paling kecil berapa? Enggak dong. Ini paling kecil berapa? 0. Ini paling kecil 0. Ini paling kecil min 1. Berarti dia selalu lebih besar dari min 1, betul? Nggak mungkin kurang dari min 1.
Ini kalau Y-nya yang bukan 0 dan X-nya bukan 1, pasti ini jadi positif. Dikurang 1 nanti lebih besar dari min 1. Ya. Jadi nggak mungkin ini kurang dari min 1. Nah, mikir sekarang sebentar. Nilai fungsi selalu lebih besar dari min 1. Tadi di titik stasioner F1,0 itu sama dengan min 1. Jadi ini titik apa? Minimum lokal ya. Kan ini teoremanya untuk lokal. Sorry, ini harus tambahin lokal terus. Ya, ini minimum lokal. Kalau cuma satu, ya pasti minimum global. Betul? Kan lokal, 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 lokal yang paling kecil jadi global. Ini lokalnya cuma ada satu. Ya dia paling kecil kan? Gitu. Minimum. Maksimumnya nggak ada. Wong maksimum lokalnya aja nggak ada. Ya maksimumnya nggak ada ya. Tapi bisa dilihat dari sini. Kalau X dan Y besar sekali, ini bisa sampai tak hingga. Nggak ada maksimumnya. Ah, tapi ini masih spesial. Dilupakan juga nggak apa-apa. Nggak akan keluar yang spesial gini. Gitu ya. Sekarang yang kita perlu alat untuk ngujinya. Ini harus hafal. Buktinya nggak saya pampang. Teorema untuk menguji ekstrim lokal. Caranya yang saya jelaskan. Caranya. Untuk mencari titik ekstrim lokal, kalau tadi kan terlalu spesial nih, fungsinya bisa diginikan. Secara umum gini, cari titik stasionernya dulu. Ya, cari titik singularnya, cari titik batasnya. Nah, khusus yang titik stasioner, yang titik stasioner aja, yang titik singular sama batas, caranya lain lagi. Nanti kita lihat di soal. Susah makanya banyak macamnya. Tadi titik stasioner itu apa? Fx-nya 0, Fy-nya juga 0 gitu ya. Nanti kita dapat pasangan titik X, Y. Nah, setelah didapat, misalkan titik stasionernya ini, P0. Masukkan ke rumus ini. Oh ya, kita hitung dulu ini, D besar. Setelah itu, uji ke salah satu ini. Di sini ada yang namanya titik pelana ya. Titik pelana tuh yang kayak paraboloida, hiperboloida, yang apa? Sadel kuda itu. Sadel kuda itu kan di sininya gitu, aduh, ke bawahnya gitu ya. Gimana gambarnya nggak ngerti lah. Pokoknya yang di 0, 0 itu bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal karena terhadap yang ini dia maksimum, terhadap yang ini dia minimum. Ini bukan maksimum, bukan minimum, tapi bentuknya khusus itu namanya titik pelana. Oke, kita lihat contohnya 3. Nah, contoh ini adalah jawabannya yang saya kirim tadi ke WA Group. Jadi kalian jangan nyalin, kalian nggak keburu kalau nyalin. Ini bahas ini aja kalau disalin bisa setengah jam yang nomor 3 aja. Nomor 1 dulu kita lihat ya jawabannya. Saya udah siapkan di sini. Khusus untuk kelas FTSL dan FITB. Nomor 1. Ini udah saya salin nih soalnya. Tentukan titik ekstrim lokal dari ini. Ini adalah paraboloida hiperboloida nih. Nanti ketemunya titik pelana. Caranya, yang penting caranya ya. Cari titik stasioner. Jadi turunkan terhadap X, turunkan terhadap Y. Gitu? A dan B-nya bilangan positif ya.
Nah, kemudian dibuat 0. Ini sama dengan 0, berarti X-nya 0, betul? Ini sama dengan 0, Y-nya juga 0. Jadi titik stasionernya 0, 0. Nah, yang bisa diuji dengan ini hanya titik stasioner. Kebetulan ini nggak ada batasnya. Ya, titik batasnya nggak ada. X-Y-nya boleh bebas berapapun. Titik singular nggak ada karena ini bentuk polinom. Jadi cuma ada titik stasioner, beruntung. Tinggal kita uji pakai ini. Caranya hitung ini. Lihat caranya ini. Saya perlu turunan fxx, fyy, fxy. Kita hitung. Fx, ya di sini set saya. Set xx, ini tadi, ini turunin lagi ke x. Tinggal ini, betul? Ini turunin lagi ke y. 0 ya. Nggak ada y-nya. Kemudian set y. Ini turunin lagi ke y. 2/b kuadrat. Setelah itu ngapain? Ini harus dihitung di titik stasioner tadi. Titik stasionernya mana tadi? 00. Hitunglah ini. Di 00 berapa? Nggak ada XY-nya. Ya udah aja tetap dia, karena ini konstanta. Ini 0. Nggak dipengaruhi titik ini jadinya ya. Ini. Kemudian dihitung D-nya. D itu set XX kali set YY dikurangi ini kuadrat. Ini. Nah, didapat setelah dihitung, dapatnya ini. Selalu negatif, betul? Karena selalu negatif, maka kita akurkan ke tabel ini titik pelana. Gitu ya. Panjang, harus hafal ini. Gitu ya. Bisa? Selesai. Karena titik singular nggak ada, titik batas nggak ada, hanya ada titik stasioner. Kita uji tadi pakai rumus D besar ini. Selesai. Titik pelana. Titik maksimum mana? Nggak ada. Minimum mana? Nggak ada. Begitu. Aduh, udah kayak zombie. Nomor 2. Sama, cuma divariasi aja soalnya. Nomor 2. Tentukan titik pada permukaan ini. Ini saya gambar sketsa aja permukaannya. Saya nggak tahu ini gambarnya. Kira apa? Sketsa aja, pokoknya ada permukaan. Tentukan titik pada permukaan yang biru yang jaraknya paling dekat ke titik asal. Nah, gimana? Paling dekat nanti harus mencari titik minimum. Mencari jarak minimum, bukan titik minimum. Nah, karena nggak tahu, saya misalkan aja ini sembarang titik. Sembarang titik pada permukaan. Titik P, jangan ngobrol, nanti nggak paham. Titik P pada permukaan. Kemudian saya hitung jaraknya. Nah, nanti kita akan mencari di mana P tersebut supaya jaraknya minimum. Arahnya gitu ya. Oke. Jadi jaraknya ke pusat koordinat, kalau ini P, titik P belum tertentu ya. Titik P sembarang titik dulu. Karena belum tahu yang paling dekat yang mana. P-nya X, Y, Z, jaraknya ke 00 adalah jarak 2 titik di ruang ini. Jaraknya. Ini fungsi 3 peubah kan? Jarak sebagai fungsi dari X, Y, dan Z. Fungsi 3 peubah kita nggak bisa ngitung minimumnya. Apalagi kalau sambil tidur. Itu. Udah sama 3 peubah, tidur. Bangun! Bangun ya.
Jadi kita harus ubah ini ke dua peubah. Gimana ngubahnya? Kan titik P itu pada permukaan ini. Jadi memenuhi hubungan ini. Setnya bisa dieliminasi. Ini ada set kuadrat. Nah, setnya saya eliminasi. Oh, di sini beda. Belum dieliminasi, nanti di bawah. Ini. D-nya, ini set kuadratnya, saya ganti dengan ini. Kenapa boleh? Karena titik P memenuhi persamaan ini pada permukaan. Oke. Nah, tujuan kita adalah sekarang mencari X, Y-nya dulu. Nanti setnya belakangan. Setnya kan memenuhi ini. Mencari X, Y di sini supaya D-nya minimum. D itu kan tadi jaraknya. Nah, khusus kalau kita punya masalah mau meminimumkan sebuah fungsi ini, yang kita minimumkan ini aja. Karena titik minimumnya sama. Pakai akar sama nggak pakai akar, titik minimumnya sama. Nilai minimumnya tentunya beda. Yang satu diakarin. Ya. Oke ya. Kalau ada bentuk akar, suruh cari maksimum atau minimumnya, kita bentuk aja yang tanpa akar. Itu titiknya akan ketemu yang sama. Titik minimum atau maksimumnya. Kemana? Oke. Jadi, dari sini, ini udah dua peubah, saya bentuk fungsi yang tanpa akar. Udah dapat fungsinya, kayak tadi lagi. Ngujinya kembali ke rumus ini. Cari titik stasionernya. Stasioner. Berarti turunin ke X. Sekian, gitu ya. Turunin ke Y, sekian. Percaya aja lah. Percaya nggak nih? Bener? Turun ke X, 2X. Tambah 2XY. Turunan ke Y ini. Kemudian disama dengan 0, ini dan ini. Ini sama dengan 0. Susun, ketemu X-nya 0 atau Y-nya min 1. Yang FY sama 0. Ini sama 0. Nah, kemudian mencarinya, pasangannya nih kalau X-nya 0, berapa Y-nya? Masukkan ke sini. Karena ini X0 itu menyebabkan ini tadi jadi 0, tapi ini juga harus 0. Jadi ini harus dipenuhi juga. Jadi untuk X yang sama dengan 0, saya hitung ke sini, dapat Y-nya 0. Untuk Y-nya min 1, masukkan lagi ke sini. Dapat pasangannya, X-nya ada 2. Plus min akar 2. Begitu? Nah, jadi titik stasionernya mana aja? Waktu X-nya 0, pasangan Y-nya 0. Waktu Y-nya min 1, pasangan X-nya dapat min akar 2 dan akar 2. Jadi ada 3 titik stasioner. Setelah itu ngapain? Udah dapat titik stasioner, kita hitung ini. Untuk setiap titik tadi. Kita hitung. Saya hitung turunan parsial fxx-nya dulu. Fxx-nya ini, fxy-nya ini, fyy-nya ini. Udah bisa lah ya. Dari atas, dari yang ini, turunkan parsial kedua. Fyx nggak usah. Kemudian setiap titik stasioner ini titik stasioner, saya hitung fxx-nya berapa, fyy-nya berapa, fxy-nya berapa, kemudian masukkan ke rumus D. D itu adalah fxx kali fyy min fxy kuadrat. Ini kali ini dikurangi ini kuadrat. Yang kedua, ini kali ini dikurangi ini kuadrat. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita periksa ke tabel ini. Yang gampang dulu ini, kalau D-nya kecil 0, titik pelana. Coba kita lihat. Yang kecil 0 ini 2. Ini
adalah titik pelana. Kalau yang besar 0, D-nya besar 0, kita lihat lagi ke sini. D-nya besar 0 ada dua macam nih. Kita lihat ini, fxx-nya gimana? D-nya besar 0, mana D-nya besar 0, fxx-nya juga besar 0. Lihat ke sini, D-nya besar 0, fxx-nya juga besar 0. Jadi titik minimum lokal. Min lokal. Ya, gitu. Paham? Jadi yang soal nomor contoh 1 sama contoh 2 hampir sama aja, cuma contoh 2 fungsinya harus membentuk dulu. Bawahnya sama aja, mencari titik stasioner, memeriksanya. Oke? Contoh 3 susah amat. Gimana ya? Masih bisa, masih lah ya. Tanggung, kita habisin ini ya. Itu udah sampai nggak ada semangat gitu. Semangat! Sebenarnya kan cuma ngitung ini. Cari titik stasioner yang ada kerumitannya. Cari turunan parsial kedua, masukin, periksa tabel ini. Cuma memang ngitungnya kadang rumit. Nah, yang ketiga rumit sekali. Mana? Ketiga. Tentukan titik ekstrim, maksimum atau minimum ya. Global ditanya ini. Dari fungsi ini, tapi dibatasi pada cakram ini. Ini apa ini? Coba, kalau ini sama dengan 1, kurang gede ya. Kalau ini sama dengan 1, ini kan elips. Ini elips. Aduh, saya jangan gedein, susah nunjuknya. Ini elips ini. Nah, dengan adanya elips itu, maka bidang dibagi 2, yang di dalam elips dan di luar elips. Nah, yang kecil 1, kita cek aja salah satu titik. Boleh titik di luarnya atau di dalamnya. Saya ambil titik di dalamnya, misalnya 0,0. 0,0 memenuhi ini. Berarti yang dimaksud dengan ini adalah daerah di dalam elips. Termasuk pinggiran elipsnya. Nah, oke. Teorema ini tadi hanya berlaku di titik stasioner. Di soal kita ini ada titik batasnya kan? Nggak boleh nih di titik batas ini pakai yang rumus D besar tadi, nggak boleh. Gimana tuh? Dibagi 2 lah. Yang di dalam elips dan yang di pinggirannya. Yang pinggirannya nanti di bawah nanti. Ya. Yang di dalam elips dulu. Kita cari titik stasionernya. Ini yang di dalam elips kecil 1. Apa yang kita cari di dalam elips ini? Titik minimum dan maksimum lokal. Pokoknya cari dulu yang lokal semua. Nanti dari yang lokal, paling kecil minimum, paling besar maksimum. Nah, yang di dalam elips. Ini. Aduh, udah jam segini. Masih panjang tuh. Tuh. Lu siap. Sepotong aja sampai yang di dalam elips dulu. Fungsinya ini tadi, fungsi yang di atas semula. Saya cari tuh, kayak tadi. Cari turunan parsial terhadap X, terhadap Y, dibuat 0. Ini 0, dapat X-nya 0. Ini 0, dapat Y-nya 0. Jadi titik stasionernya 0,0. Hitung lagi fxx ini 2, fyy ini 2, fxy ini 0. fxx 2, fyy 2, fyy 0. Kemudian masukkan titik stasionernya.
Fxx di titik ini, oh karena ini udah konstanta, langsung aja. Periksa nilai D di sini, D-nya positif, Fxx-nya juga positif. Jadi dia minimum lokal. Selesai untuk titik yang di dalam elips. Titik yang di pinggir elips gimana? Lebih sedikit daripada ini ya, tapi lebih susah nyari titik maksimum dan minimum lokalnya. Nah, untuk titik batas, karena muka kalian udah kayak zombie,